Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish dan juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Mustaan Basran, Kadip Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Tapi sebelum kita masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Menjaga arah pembangunan. Pembangunan daerah bukan hanya dilaksanakan top-down atas dasar keinginan pemerintah. Sejalan dengan semangat membentuk pemerintahan yang baik, pembangunan dilakukan secara bottom-up dengan menyerap aspirasi masyarakat untuk kemudian disusun perencanaan. Untuk melaksanakan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP untuk 20 tahun. Rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM untuk 5 tahun dan rencana kerja pembangunan daerah RKPD untuk 1 tahun. 3 jenis perencanaan berdasar waktu itu memiliki peran sentral menjaga dan meluruskan arah pembangunan daerah. Di Lampung, RPJP yang disusun periode 2005 sampai 2025 telah jelas untuk mewujudkan kemandirian produksi pangan. Seluruh langkah diarahkan di sektor pangan dan kini sudah dipilih pemerintah pusat sebagai lokomotif pertanian. Untuk itu, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Lampung 2021, Pemprov Lampung melanjutkan arah pembangunan dengan mengoptimalkan keunggulan kompetitif pertanian. Kegiatan itu berlangsung di Balairung Hotel Novotel Bandar Lampung, Senin 12 April. Pemprov Lampung harus bisa mengarahkan pemanfaatan sejumlah potensi keunggulan komparatif seperti geostrategis, demografis, dan kekayaan alam. Tujuannya agar para petani mampu terpacu untuk meningkatkan hasil sawah ladang mereka untuk meraih kesejahteraan. Apalagi Gubernur Lampung Arinal Junaidi meminta jajarannya di sektor pertanian memanfaatkan secara baik dan optimal potensi itu untuk membantu para petani. Pemerintah kabupaten kota juga harus bisa bersinergi membangun sektor pertanian bersama Pemprov dan pemerintah pusat. Langkah Pemprov itu mulai terlihat. Dalam 2 tahun terakhir terjadi peningkatan produksi pertanian. Badan Pusat Statistik Lampung mencatat kenaikan 22,47% produksi gabah pada 2020 atau mencapai 2,67 juta ton jika dibandingkan dengan produksi 2019 sebanyak 1,6 juta ton. Kemudian pada 2021, target produksi gabah ditingkatkan menjadi 2,98 juta ton. Ini menjadi energi baru dan langkah apik membangun sektor pertanian di tengah pandemi COVID-19. Patutlah petani disebut sebagai pahlawan pangan karena bisa terus mendongkrak produksi di tengah berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, petani juga perlu dukungan untuk menjalankan usaha guna memberi manfaat bagi masyarakat luas. Pantaslah kiranya Musrenbang diarahkan lebih banyak dalam memberi bantuan demi kesejahteraan petani. Asuransi usaha pertanian dan upaya bantuan pasca panen menjadi sangat berarti bagi petani. Apresiasi bagi petani berarti memberikan energi baru untuk membangkitkan produksi di tengah pandemi. Kedepan, setelah pandemi berakhir, visi Lampung berjaya terutama menuju lumbung pangan makin melesat. Seiring juga dengan terwujudnya kemandirian pangan yang sudah menjadi arah pembangunan Lampung lebih dari 1 dekade silam. Kiranya perlu diperhatikan juga sorotan khusus dari Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumai tentang beberapa kendala di sektor pertanian yang belum seluruhnya tuntas, seperti akses masuk ke sentra produksi, irigasi, dan nilai tukar petani. DPRD juga mengingatkan tentang kondisi ekonomi makro, indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup, dan permukiman masyarakat. Rencana jangka panjang dan jangka menengah yang telah disusun harus menjadi arah nyata pembangunan daerah, bukan sekadar menjadi dokumentasi perpustakaan kantor Pemda dan DPRD.
Bang Aan, untuk tajuk Lampung Pos kali ini adalah menjaga arah pembangunan. Itu Betul. seperti apa Bang Aan? Jadi menjaga arah pembangunan itu memang pembangunan ini kan memang harus terencana ya. Terencana itu ada namanya rencana jangka panjang itu biasanya dia 10 atau 15 tahun. Kemudian jangka menengah itu ada 4 tahun atau 5 tahun gitu. Jangka pendek itu 1 tahun. Itu namanya RKPJ kalau jangka pendek. Jadi semua pembangunan itu memang harus diarahkan untuk apa tujuan awalnya. Misalnya di RKPJ rencana pembangunan jangka panjang Lampung ini adalah kemandirian pangan misalnya sampai 2025. Jadi semua turunannya itu rencana pembangunan yang di bawahnya yang 5 tahun setahun itu tetap diarahkan ke arah pemandirian pangan itu gitu. Apakah sektor pertanian harus digalakkan, terus lumbung pangan diciptakan gitu-gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan menjaga arah pembangunan itu. Oke, amanat dari konstitusi sendiri membahas tentang regulasi. Nah, itu seperti apa sekarang dalam penerapannya Bang Aan? Nah, regulasi. Sementara regulasi di kita ini kan di era keterbukaan ya, semenjak era reformasi itu ada namanya good governance untuk pemerintah yang baik gitu ya. Itu harus terbuka. Jadi memang di terbuka itulah yang kemudian menjadikan ada transparansi yang harus diberikan pemerintah terhadap apalagi pembangunan menyangkut masyarakat banyak gitu. Makanya itulah harus pembangunan itu menyerap aspirasi masyarakat apa yang dimau masyarakat. Oke, berarti intinya adalah pembangunan berjalan secara transparan, Betul. tapi juga menyerap aspirasi masyarakat. Betul. Nah, untuk pembangunan di Lampung, apakah sudah menerapkan hal seperti itu Bang Aan? Ya, pembangunan di Lampung sih sebenarnya memang ada fase-fase itu ya, misalnya transparan, dia dengan musrenbang, mulai dari bawah itu musrenbang des, musrenbang cam, musrenbang kap atau kota, musrenbang provinsi, itu dijelaskan secara formal. Tapi memang secara keseluruhannya itu kadang-kadang juga masyarakat belum begitu maksimal untuk memberikan usul atau pemerintah belum maksimal untuk menyerap aspirasi masyarakat itu gitu. Oke, jadi intinya apakah dari pembangunan pemerintah itu sendiri belum mampu menyerap atau masyarakat yang belum banyak mengusulkan? Tahan dulu jawabannya Bang Aan. Nanti kita akan kembali. Pemirsa Merah TV Lampung, jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.